Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Insan Mulyawan. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 2. Di sini saya akan menjelaskan presentasi rangkuman Ulumul Quran, yaitu sebagai ujian akhir semester 2 ini. Materi yang pertama yaitu hak syafaat di dalam Al-Quran. Masing-masing surat dalam Al-Quran memiliki hak syafaat Allah kepadanya terhadap 7 surat yang dikenal dengan sebutan Al-Hawamim, yaitu kelompok surat yang diawali dengan Ham, Mim, yang artinya sebagai benteng dari api neraka yang akan berdiri di depan pintu neraka untuk menghalangi pembacanya masuk ke dalam neraka. Tujuan surat tersebut ialah yaitu Al-Mu'min, yang kedua Al-Fusilat, yang ketiga Asy-Syu'ara, yang keempat Az-Zukhruf, yang kelima Ad-Dukhan, yang keenam Al-Jasiyah, yang terakhir Al-Ahqaf. Permisalan dalam Al-Quran secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama tekstual, yaitu tampak jelas di kalimat tersebut secara teks. Ada kalimat permisalan, sehingga orang yang membaca teks tersebut langsung paham bahwa itu adalah permisalan. Yang kedua yaitu kontekstual, yaitu tidak langsung disebut kalimat permisalan, namun secara kontekstual hukumnya sama bahwa di dalam teks tersebut ada maksud di dalamnya. Selanjutnya 4 kualifikasi dalam tafsir Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwasannya adalah bahasa Al-Quran merupakan bahasa Arab, sehingga lafaz dan kandungannya membutuhkan untuk ditasrifkan. Karena memang tasrif itu tujuan untuk memahami, menyikapi hukum-hukum dan menjelaskan isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran melalui lisan Nabi Muhammad SAW, sehingga apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada kita semua umat manusia, dan sehingga Al-Quran bisa dijadikan pedoman atau panduan jalan hidup bagi manusia supaya mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, tasrif itu ada 4. Yang pertama, wajhun ta'arifu al-arbu min kalamiha, yaitu tafsir yang diketahui dengan pendekatan lisan Arab, karena Al-Quran itu berbahasa Arab, sehingga agar kita memiliki keinginan ketahuan yang tinggi apa isi dari Al-Quran, sehingga faham pendekatan antar kalimat, isim dan fi'il. Yang kedua yaitu watafsirul la yuzaru ahadun bin jahalitihi, yaitu tafsir yang tidak ada uzur seorang pun untuk tidak mengetahuinya. Maksudnya ialah tafsir yang secara spontanitas orang itu paham dilihat dari terjemahan itu. Paham karena dari lafadznya itu sudah sangat jelas. Yang ketiga yaitu watasriful ya'lamuhu al-ulama. Tafsir yang diketahui oleh ulama, maksudnya ialah tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama. Yang keempat yaitu yang terakhir, watasiful la ya'lamuhu ilaiha. Tafsir yang tidak diketahui kecuali Allah. Ini khusus karena yang mengetahui hanyalah Allah. Kalau yang tahu hanya Allah SWT, ya kita tidak ada ruang untuk masuk di situ. Yang kemudian masuk ke materi izatul Al-Quran. Kata mukjizat dalam segi bahasa berarti melemahkan, menundukkan atau tidak mampu mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah berarti suatu perkara yang tidak dapat dilakukan manusia baik secara individu maupun kolektif. Dikehendaki dengan izaz dalam pembahanan ini ialah memperlihatkan kebenaran Nabi dalam menyatakan sebagai seorang Rasul, dengan memperlihatkan kelemahan orang Arab dalam menantang terhadap mukjizatnya yang dikenal yaitu Al-Quran, dan kelemahan orang-orang yang datang sesudah mereka. Macam-macam kemukjizatan Al-Quran itu ada 2. Mukjizat material interawi. Mukjizat ini terdapat pada nabi-nabi terdahulu. Artinya bahwa
Keluar biasaan tersebut dapat disaksikan dan dijangkau langsung lewat indera oleh umat-umat tempat nabi-nabi menyampaikan risalah. Perahu Nabi Nuh yang dibuat atas petunjuk Allah sehingga mampu bertahan dalam suatu ombak dan gombangan yang demikian dahsyat. Kemudian yang kedua, mukjizat imateriologis, yaitu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW berupa mukjizat Al-Quran yang sifatnya bukan indrawi atau material, tetapi dapat dipahami akal dan tidak dibatasi oleh suatu tempat atau masa tertentu. Definisi ilmu pengetahuan, yaitu dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ilmu ditasifkan dengan sebuah sifat yang mana jika dimiliki oleh seseorang, maka jelaslah apa yang terlintas di dalam pengertiannya. Ilmu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu masdar dari alima ya'lamu yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris, ilmu dipandangkan dengan kata science, pengetahuan dengan knowledge. Dalam bahasa Indonesia, kata sains umumnya diartikan ilmu, tapi sering diartikan dengan ilmu pengetahuan, meski secara konseptual mengacu pada makna yang sama. Kemudian mengenai hal-hal Al-Faruqi memberikan 3 landasan atau prinsip bagaimana seharusnya ilmu pengetahuan dibentuk. Yang pertama, menyatukan dalam ilmu pengetahuan. Berdasarkan penyatuan ini, seluruh disiplin ilmu rasional, objektif, dan kritis dari segi kebenaran. Ini akan menyelamatkan asumsi bahwa sebagai ilmu merupakan akil, sementara lainnya itu nakil, dan tidak berkaitan sebagai bidang ilmu bersifat saintifik dan mutlak. Kemudian yang kedua itu menyatu hidup. Berdasarkan penyatuan ini, semua disiplin ilmu mesti eksis dan sesuai kehendak kejadian alam. Kemudian selanjutnya menyatukan sejarah. Berdasarkan penyatuan ini, setiap disiplin ilmu akan mengakui umatis atau berasal dari masyarakat dalam sebuah aktivitas manusia dan mempunyai kebersamaan dalam tujuan umat. Hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Pengulangan kisah adalah salah satu aspek keajaiban Al-Quran, di mana orang-orang Arab tidak dapat menemukan contoh ayat dari Al-Quran, dan ayat Allah SWT mengulang cerita tersebut untuk menjelaskan ketika kemampuan orang-orang yang berusaha untuk mencoba mengalahkan penjelasan dalam Al-Quran. Pengulangan kisah dalam Al-Quran dan hikmahnya diantaranya menjelaskan kebaglahan Al-Quran adalah tingkat tinggi kekuatan izah. Perhatikan terhadap kisah agar pesan-pesannya lebih berbekas dalam jiwa dan adanya perbedaan tujuan. Pengulangan kisah dan hikmahnya. Al-Quran banyak mengandung berbagai kisah yang diungkapkan berulang-ulang di beberapa menit. Sebuah kisah terkadang berulang beberapa kali disebut dalam Al-Quran dan ditemukan dalam berbagai bentuk yang berbeda. Di satu tempat ada bagian-bagian yang didahulukan, sedang di tempat lain diakhirkan. Demikian pula terkadang ditemukan secara ringkas dan kadang-kadang secara panjang lebar dan sebagainya. Kisah disebut berulang kali dalam bentuk yang berbeda-beda, kadang-kadang pendek, kadang-kadang panjang. Di antaranya hikmahnya yaitu melandaskan kebaglagan Al-Quran dalam bentuk yang paling tinggi. Di antaranya keistimewaan baglat ialah menerangkan sebuah makna dalam berbagai macam susunan, dan di tiap-tiap tempat disebut dengan susunan kalimat yang berbeda dari yang telah disebutkan. Dengan demikian selalu berasa nikmat kita mendengar dan membacanya. Kemudian menampakkan kekuatan izah, menyebut suatu makna dalam berbagai bentuk susunan perkataan yang tidak dapat ditentang seorang pun, jadi sastrawan Arab, menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar dari Allah. Kemudian yang terakhir, memberikan perhatian penuh kepada kisah itu. Mengulang-ulang kisah adalah salah satu cara takdid dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran perhatian seperti keadaan kisah Musa dan Firaun. Hukum terjemah Al-Quran. Mengingat bahwa terjemah Al-Quran sebagian menjadi 2, hafiyah dan tafsiriyah, maka untuk membahas hukum terjemah Al-Quran harus membahas satu persatu dari 2 macam terjemah Al-Quran tersebut. Yang pertama, hukum terjemah harfiah.
Tidak ada keharaman menterjemahkan Al-Quran dengan terjemah hafriyah, sebab Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya, merupakan mukjizat dengan lafaz dan maknanya, serta membacanya dipandang sebagai suatu ibadah. Di samping itu, tidak seorang pun berpendapat kalimat-kalimat Al-Quran itu jika diterjemahkan dinamakan pula kalamullah. Kemudian yang kedua yaitu hukum terjemah secara tafsiriyah. Dapat kita katakan apabila para ulama Islam melakukan tafsir Al-Quran dengan cara mendatangkan makna yang dekat, mudah dan kuat, kemudian tafsir ini diterjemahkan dengan penuh kejujuran dan kecermatan, maka cara demikian dinamakan dengan terjemah tafsiriyah dalam arti mensyariah atau mengomentari perkataan dan menjelaskan maknanya dengan bahasa lain. Alhamdulillah, kita sudah di ujung pembahasan. Mungkin sekian rangkuman dan prestasi saya mengenai matkul ulumul Quran. Sekian, apabila ada kata-kata yang salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.